جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga menjadi tempat terindah yang ingin dituju dan diidam-idamkan setiap manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Konon, di surga yang dijanjikan Allah seperti diungkapkan di dalam Al-Quran, di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Manusia berlomba untuk bisa ditempatkan di sana dengan melakukan tindakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang, surga saat ini masih menjadi misteri ilahi. Namun Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana indahnya tempat itu. Ada istana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bidadari yang cantik tiada tara, buah-buahan yang boleh dipetik kapan saja, sungai, serta batuan indah lainnya. Tapi, tahukah Anda bahwa ternyata ada benda-benda dari surga yang keberadaannya sampai ke bumi kita? Salah satu di antaranya bahkan ditemukan di Indonesia. Apa saja 5 benda tersebut? Berikut ulasannya. 1. Hajar Aswad. Hajar Aswad sangat familiar dengan umat Islam. Batu hitam yang berada di salah satu sisi Ka'bah ini dipercaya berasal dari surga. Berdasarkan hadis, Hajar Aswad dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sewaktu membangun Ka'bah. Dari Abdullah bin Amru berkata, malaikat Jibril telah membawa Hajar Aswad dari surga lalu diletakkan di tempat yang kamu lihat saat ini. Kamu tetap akan berada dalam kebaikan selama Hajar Aswad itu ada. Nikmatilah batu itu selama kamu masih mampu menikmatinya. Karena akan tiba saat di mana malaikat Jibril datang kembali untuk membawa batu tersebut ke tempat semula. Hadis riwayat Al-Ahraqi. Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Batu tersebut berwarna putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Batu tersebut lebih putih dari salju. Dosa orang-orang musyrikinlah yang membuat menjadi hitam. Hadis riwayat Ahmad. 2. Kayu gaharu. Kayu gaharu juga dipercaya menjadi salah satu hal yang berasal dari surga. Di Indonesia, gaharu banyak ditemukan di Merauke, Papua, di Borneo, Kalimantan, Sulawesi, dan di sebagian pulau Sumatera. Kayu ini memecahkan rekor sebagai kayu termahal di dunia. Kayu gaharu yang mengandung kupal bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah per kilonya. Produk olahan dari kayu gaharu bisa berupa dupa, gelang, kalung, dan tasbih gaharu. Pohon dan kayu gaharu menjadi tenar dan termahal lantaran mengandung resin, akan berbau harum dan banyak digunakan dalam industri kosmetik maupun obat-obatan. Kayu gaharu menjadi salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Sayangnya, mahalnya harga kayu gaharu berimbas pada semakin langkanya pohon ini. Bagaimana tidak mahal, asalnya saja dari tempat terindah di alam semesta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada bulan purnama. Nyalanya perdupaan mereka adalah gaharu.
Imam Abdul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. 3. Batu makom Nabi Ibrahim. Batu ini terletak di sisi Ka'bah. Dahulunya menjadi pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Menariknya, batu ini layaknya katrol yang membantu pembangunan gedung bertingkat pada era kini. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi Ibrahim hanya cukup berdiri di atas batu makom tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi Ibrahim ke atas. Dan ketika selesai, maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Pada batu tersebut masih tampak bekas kedua telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulunya, batu ini memancarkan cahaya putih seperti Hajar Aswad. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahayanya, karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. Tentang Hajar Aswad dan batu makom Nabi Ibrahim ini, Rasulullah SAW bersabda, rukun atau Hajar Aswad dan batu makom Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak, demikian niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. 4. Daun tin. Saat Nabi Adam alaihissalam memakan buah kuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam pun mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa ibah kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu daun pohon tin. Karena daun pohon tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daun yang sangat berjasa bagi Nabi Adam alaihissalam, sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan darinya, berupa buahnya yang manis tanpa berbiji. 5. Cincin Nabi Sulaiman. Wahab bin Munabi mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman dikenal dengan nama cincin taat Nabi Sulaiman, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya yang bersinar sangat terang, dan cahayanya mengalahkan setiap cahaya yang berasal dari langit, yang memiliki 4 sisi. Di antara sisinya tertulis kata. Pada sisi pertama tertulis, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada sisi kedua tertulis, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izu man tasya wa tuzzilu man tasya. Artinya, wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Pada sisi ketiga tertulis, Kullu syai'in halikun ilallah. Artinya, segala sesuatu akan musnah kecuali Allah. Pada sisi keempat tertulis, Tabarakta ilaihi la syarika. Artinya, Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, yang tiada sekutu bagimu. Cincin tersebut memiliki cahaya yang bersinar, yang apabila dikenakan maka akan berkumpullah para jin, manusia, burung, angin, setan, dan awan. Di mana angin sebagai kendaraannya, manusia dan jin sebagai bala tentaranya, burung sebagai pembantu dan teman bicaranya, binatang buas sebagai pekerjanya, dan para malaikat sebagai utusannya.
Beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kerajaan yang tidak pernah ada yang menyamai setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun jua sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Memberi." Al-Quran Surat As-Sa'ad ayat 35. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ada 5 benda yang ada di bumi yang berasal langsung dari surga. Yang pertama adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang dibawa oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang digunakan untuk membangun Ka'bah. Hajar Aswad dulu berwarna putih bercahaya, namun karena terlalu banyaknya diciumi oleh orang-orang yang pergi ke Mekah, maka sekarang berubah berwarna menjadi hitam. Lalu yang kedua adalah batu makom Nabi Ibrahim. Batu makom Nabi Ibrahim ini dibawa juga oleh malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk pijakan kakinya saat beliau membangun Ka'bah. Lalu yang ketiga adalah cincin Nabi Sulaiman, dan yang keempat adalah pohon gaharu yang berasal dari Indonesia, dan yang kelima adalah pohon tin. Pohon tin ini juga berasal dari surga. Pohon ini daunnya dulu digunakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk menutupi auratnya saat beliau melanggar perintah Allah, yakni memakan buah kuldi. Maka saat itu auratnya terbuka dan beliau menutupinya dengan daun pohon tin. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.